Hai Sobat Sanubari, terima kasih masih setia menyaksikan kisah-kisah seru kami. Sebelum kita lanjutkan keseruannya, jangan lupa subscribe channel Cerita Sanubari, agar kalian tidak ketinggalan cerita seru kami selanjutnya. Terima kasih. Kami sudah tiba di rumah, tapi anehnya tak ada satupun orang di rumah. Aku pun menelpon ibu untuk menanyakan di mana ibu dan ayah. Dan ibu bilang sedang menemani ayah dalam perjalanan bisnis selama 1 bulan. Aku terperanjat, itu artinya aku hanya akan berduaan di rumah dengan Wubin. Aku yakin ini hanya akal-akalan ayah dan ibu agar aku bisa dekat dengan Wubin. Aku bangkit dari kursi, hendak menuju kamarku, tapi kepalaku terasa pusing, mataku gelap, tubuhku hampir roboh. Mungkin karena tadi aku kehujanan, dan hatiku hancur melihat Kim Yun dan Yuna. Aku hampir terjatuh, tapi Wubin dan Han sigap datang menahan tubuhku. Dia mengantarku ke kamar dan membaringkanku di tempat tidur. Dia menyuruhku beristirahat. Aku tertidur semalaman dengan hati yang hancur dan tubuh yang sakit. Aku tak menyangka, Wubin membuatkanku bubur, dia mendatangiku, membawakanku makan dan obat. Aku menolak, rasanya aku tidak ingin makan atau minum. Tapi Wubin terus memaksa hingga akhirnya aku pun kalah. Aku memakan bubur yang ia buat. Setelah aku makan, Wubin memberiku obat demam lalu dia berkata, "Lisa, istirahatlah, aku ada di luar, panggil aku jika kau butuh sesuatu." Lalu Wubin pergi meninggalkan kamarku. Aku merenung, Wubin pria yang baik. Padahal aku mencampakkannya kemarin, namun dia datang ketika aku sedang hancur, dan sekarang dia merawatku. Sudah 2 hari aku hanya tertidur di kamar. Wubin merawatku, tapi rasanya lemas sekali. Mungkin karena pemandangan menyakitkan itu, Kim Jun dan Yuna. Bisa-bisa mereka mengkhianatiku. Aku terduduk di ruang tamu, tubuhku masih lemas. Tiba-tiba seseorang datang, dia Airin, temanku. Dia bilang dia khawatir karena aku sudah 2 hari tidak masuk kuliah dan tidak menjawab telepon darinya. Tapi anehnya bukannya fokus padaku, matanya terus tertuju pada Wubin yang sedang berkebun di belakang rumah. Aku pun menegurnya, "Airin, apa kau benar-benar khawatir padaku, atau pada Wubin? Matamu terus saja memandangnya dari tadi. Kau bahkan tidak bertanya keadaanku." Ucapku kesal. Airin pun menjawab, "Aku tentu khawatir padamu. Tapi aku juga penasaran dengan sepupumu Wubin. Ah, dia sungguh tampan, dan dengan pakaian berkebun itu dia kelihatan seksi sekali Lisa." Tanpa basa-basi Airin menghampir Wubin, dan mencoba mendekatinya. Aku sangat tidak suka. Aku menarik Airin masuk kembali ke dalam rumah. Aku bilang padanya untuk tidak mendekati Wubin. Airin bertanya, kenapa? Aku pun keceplosan bilang bahwa Wubin sudah menikah. Wubin yang sedang berkebun menghampiri kami dan menggodaku. Dia bilang, "Ya Airin, aku sudah menikah dan istriku sangat cantik." Ucap Wubin sambil menatapku dengan senyuman menggoda. Aku pun dibuat malu, dan Airin terlihat kecewa. Hari demi hari berlalu, aku mulai terbiasa dengan Wubin. Kami menghabiskan waktu bersama, berbelanja, jalan-jalan, menonton TV. Wubin juga mengajariku memasak dan berkebun. Dan yang paling mengejutkanku, dia kuga ternyata pandai di bidang sains. Dia seorang sarjana. Dia kuliah di Kotan dan kembali ke desa karena ayahnya membutuhkannya untuk mengurus ladang. Suatu malam aku sedang belajar di kamarku, tiba-tiba lampu padam. Aku kaget, segera ku cari lilin, tapi sebelum Aki temukan, Wubin datang membawakanku lilin, dia tersenyum. Aku bilang, "Kenapa kau selalu hadir di saat yang tepat?" Bukannya menjawab, dia malah menatapku,
Tatapannya membuatku kikuk. Dia berbisik, "Aku bukan datang di saat yang tepat Lisa, tapi aku memang selalu dan akan selalu ada untukmu, di sampingmu." Jawaban Wu Bin mempesonakanku. Aku terdiam, kami saling berpandangan. Perlahan Wu Bin mendekatkan wajahnya dan dia menciumku. Tepat di bibirku. Sebuah ciuman yang hangat, aku terbuai dengan sentuhannya, tapi aku tiba-tiba tersadar, ini tidak benar. Aku tidak mau ini terjadi. Aku mendorong Wu Bin mundur. Aku bilang, beraninya kau. Aku masih mencintai Kim Jun dan kau berusaha mencari celah antara kami, sungguh memalukan. Kataku kasar, lalu aku meninggalkannya sendiri. Keesokan paginya kami bertemu di meja makan, dia sangat kaku, sikapnya dingin padaku. Kurasa karena sikapku semalam padanya keterlaluan. Setelah sarapan Bernita meminta maaf padanya, aku menghampirinya ke dapur namun tidak sengaja mendengar dia sedang berbicara di telepon. Aku rasa ia sedang berbicara dengan ibunya. Dia bilang, "Baiklah Bu, aku akan pulang besok. Tapi Lisa tidak bisa ikut denganku, dia sedang menghadapi ujian di kampusnya. Katakan pada ayah, jangan lupa untuk meminum obat yang diberikan dokter." Aku sayang ibu, sampai jumpa. Lalu Wu Bin menutup teleponnya. Sepertinya ayahnya sakit, dan ibunya memintanya untuk pulang. Tapi ia sengaja membuat alasan agar aku tidak harus pulang ke desa bersamanya. Dia lalu berkemas, setelah berkemas ia menemuiku di ruang tamu. "Wu Bin, aku minta maaf atas perkataanku semalam." Wu Bin diam, tidak menjawab. Aku pura-pura tidak tahu dia hendak pergi kemana. Aku bertanya padanya, "Kau mau kemana?" "Aku akan pulang, sudah saatnya aku pulang." Aku lanjut bertanya, "Apa itu artinya kau tidak akan kembali?" Kembali hanya untuk para penghuni Lisa, aku tidak punya tempat di sini." "Kenapa aku harus kembali?" Jawabnya singkat. "Maaf jika aku sudah mengganggumu dan lancang padamu. Aku pamit." Wu Bin mengakhiri pembicaraan kami, dan dia pun berlalu. Meninggalkan aku sendiri, di balik pintu. Wah, seru ya. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Ikuti terus episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Cerita Sanubari, agar kalian tidak ketinggalan cerita seru kami selanjutnya. Terima kasih.